Bayangin deh, di zaman sekarang HP-HP udah pada layar gede, kamera sampai 5 biji, RAM segede laptop. Tapi gimana jadinya kalau kita balik lagi ke era di mana handphone kecil masih jadi primadona? Nah, hari ini saya pengen ajak kalian bernostalgia bareng bahas satu smartphone mungil yang dulu sempat hits banget, yaitu Samsung Galaxy S4 Mini. Kira-kira di tahun 2025 ini masih layakkah handphone kecil ini dipakai? Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bareng saya Wahyu Ardiansyah. Hari ini kita bakal nostalgia sambil bahas salah satu handphone legendaris dari Samsung Galaxy S4 Mini. Mulai dari desain, spesifikasi, hasil kamera, kelayakan di tahun 2025. Oh iya, ada hal yang jauh lebih menarik, yaitu saya akan membagikan pengalaman saya selama menggunakan Samsung Galaxy S4 Mini di tahun 2025. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan review gadget lainnya. Oke, pertama dari desainnya dulu. Secara desain, Samsung Galaxy S4 Mini ini benar-benar menggambarkan era smartphone klasik Samsung. Memiliki bodi kecil, ringan, dan gampang banget digenggam satu tangan. Layarnya cuma 4,3 inch, tapi entah kenapa terasa pas banget, nggak kebesaran dan nggak kekecilan. Materialnya masih plastik glossy khas Samsung zaman dulu, yang kalau dilihat sekarang ya memang kelihatan jadul. Tapi jujur aja, sensasi pegang handphone sekecil ini tuh rasanya nostalgia banget. Apalagi buat kamu yang dulu sempat pakai handphone ini di masa jayanya. Untuk spesifikasinya, Samsung Galaxy S4 Mini ini dibekali chipset Snapdragon 400, RAM 1,5 GB, dan memori internal 8 GB yang bisa ditambah lewat micro SD. Layarnya berjenis Super AMOLED dengan resolusi 540x960 pixel. Nggak tajam untuk ukuran sekarang, tapi warnanya masih lumayan hidup. Baterainya cuma 1900 mAh, tapi karena sistemnya ringan dan layar kecil, daya tahannya masih cukup oke kalau cuma buat keperluan ringan. Bagaimana dengan kameranya? Di bagian belakang ada kamera 8 megapiksel dan depan 1,9 megapiksel. Hasilnya tentu aja jauh dari kata standar handphone masa kini. Detailnya pas-pasan, dynamic range-nya sempit, dan di kondisi low light hasilnya agak noise. Tapi buat sekedar nostalgia atau dokumentasi ringan masih bisa dibilang cukup menghibur. Oke teman-teman, ini adalah hasil rekaman video dari Samsung Galaxy S4 Mini. Untuk resolusinya 1080p 30 fps. Saya rekam berada di dalam ruangan dalam kondisi malam hari. Handphone yang berusia berapa ya? 12 tahun sejak tahun 2013, dan untuk warnanya ya memang sih nggak mirip dengan yang aslinya, cuman ini udah oke lah ya untuk handphone mantan flagship gitu ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri hasilnya seperti apa. Ini pada malam hari ya. Teman-teman, ini adalah hasil rekaman dari Samsung Galaxy S4 Mini di siang hari ya. Untuk resolusinya 1080p 30 fps. Untuk hasilnya menurut saya sih oke ya. Untuk di siang hari ya, cukup jernih. Autofokusnya juga cukup maksimal ya. Bagus ini. Nah, sekarang kita coba zoom ya. Untuk zoomnya maksimal 4 kali ya. Oke, kita zoom out. Lumayan sih. Nah, sekarang kita coba sambil jalan ya. Ini saya rekam sambil berjalan.
Dan ini saya rekam sambil berlari. Oke. Lalu bagaimana kelayakannya? Nah, di tahun 2025 ini, Samsung Galaxy S4 Mini jelas bukan handphone yang bisa diandalkan untuk kebutuhan harian berat. Aplikasi modern banyak yang nggak kompatibel, RAM-nya kecil, dan OS-nya sudah sangat tertinggal walaupun jika saya update OS ke versi KitKat. Namun, kalau kamu mau pakai sebagai handphone cadangan, pemutar musik, atau sekedar koleksi nostalgia, ini masih menarik banget. Bahkan di komunitas Android lawas, handphone ini sering dipakai buat custom room atau proyek modding ringan. Sebelum penutupan, saya ingin berbagi cerita pengalaman saat menggunakan Samsung Galaxy S4 Mini ini di tahun 2025. Pasti dari kalian sangat penasaran kan? Oke, langsung saja. Pengalaman saya pada saat menggunakan handphone ini di tahun 2025, banyak sekali hal-hal yang bikin saya bernostalgia banget. Serasa kembali ke tahun 2013 atau 2014 di antara tahun itu. Jujur, terharu juga rasanya dan pengen juga rasanya kembali ke masa-masa itu. Di tahun segitu, udah mulai marak banget yang namanya BBM atau BlackBerry Messenger di Android dan orang-orang berlomba-lomba beli handphone Android seperti Samsung, Evercost, Cross, Andromax, dan lain-lain. Alasannya pasti banyak orang pengen tukar PIN BB dan zaman waktu itu fenomena paling menarik sih. Dan kalau kita bahas handphone ini, zaman waktu itu sangat jarang ada orang punya handphone Samsung Galaxy S4 Mini. Alasannya karena handphone ini cukup mahal harganya pada waktu itu. Dan sekarang harganya memang tidak semahal dulu, tapi barangnya nyaris jarang ada. Kalaupun masih ada, mungkin kondisinya sudah tidak semulus dulu atau banyak minusnya. Dan sekarang saya pakai handphone Samsung Galaxy S4 Mini ini di tahun 2025. Tapi banyak sekali hal yang tidak bisa digunakan lagi. Misalnya aplikasi dari Google seperti YouTube, Google Plus, Hangout, dan lain-lain. Oh iya, saya ingat banget dengan aplikasi Hangout. Kalau tidak salah, Hangout ini aplikasi chat yang mirip-mirip SMS tapi versi online gitu. Terus Google Plus, ini aplikasi apa ya? Lupa Barangkali ada yang pernah pakai, boleh tulis di kolom komentar ya. Terus ada juga aplikasi dari Samsung itu sendiri seperti Chat On, Samsung Hub, dan lain-lain. Kalau aplikasi dari Samsung, saya kurang begitu sering pakai aplikasinya karena lebih tertarik dengan aplikasi sosial medianya sih. Lalu aplikasi sosial media seperti Facebook dan Instagram hanya bisa dibuka menggunakan versi Lite. WhatsApp tentu sudah tidak bisa digunakan. YouTube tidak bisa diupdate. Tapi kita bisa menonton YouTube di browser seperti Chrome. Ya walaupun agak lama koneksinya. Untuk daya tahan baterai tentu kita tidak bisa bandingkan dengan kapasitas baterai badak di zaman sekarang. Pada waktu itu 1900 mAh cukup besar loh. Terus juga penggunaan konsumsi baterai aplikasi dulu memang kecil, jadi cukup awet sebenarnya. Untuk sekarang 1900 mAh benar-benar boros banget. Kemudian soal game, tentu banyak sekali game yang tidak support, hanya beberapa game ringan saja seperti Clumsy Bird. Oh iya, game ini cukup populer loh pada waktu itu di tahun 2013-an. Penasaran, apakah anak-anak Gen Alpha tahu tidak ya dengan game Clumsy Bird ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy S4 Mini di tahun 2025 bukan lagi soal performa, tapi soal nostalgia dan kenangan. Bentuknya yang mungil dan desain klasiknya bisa jadi pengingat betapa jauhnya perkembangan smartphone sampai hari ini. Kalau kamu sendiri masih punya Samsung Galaxy S4 Mini di rumah, tulis di kolom komentar ya dan ceritakan pengalamanmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan review gadget lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you on the next video.